Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan terkait ini ya, lanjutan dari penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana melakukan instalasi atau bagaimana mengimplementasikan sebuah framework yang nantinya digunakan untuk desain dari website atau sistem web. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mengunjungi Codeigniter 4. Kalau setelah Anda browsing seperti ini, coba kita lihat bersama-sama. Di situ ada suatu bentuk yaitu instalasi. Nah, di instalasi di sini teman-teman bisa melihat ini ya, menu instalasi. Langkah yang pertama itu nanti akan diarahkan pada dua macam instalasi. Yang pertama yaitu dengan cara komposer, yang kedua itu dengan cara manual. Tapi pada session ini atau pada saat ini akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara menginstal dengan cara komposer. Seperti kemarin yang sudah saya instruksikan, yaitu teman-teman harus menginstal komposer. Komposer itu suatu aplikasi yang Anda bisa melakukan download di situs ini ya teman-teman. Ya, silakan nanti di-download dulu yang teman-teman merasa belum menginstal, dan yang sudah menginstal ya tadi tinggal menggunakan saja. Kebetulan saya merupakan tipe yang sudah menginstal. Di sini sudah saya install sehingga saya bisa langsung menggunakan. Yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah melakukan instalasi pemilihan folder. Jadi misalkan saya geser dulu nih fotonya. Saya ambil karena saya menggunakan Laragon di sini, atau kalau Anda menggunakan SAMPP maka Anda bisa meletakkan file server itu ada di dalam htdocs. Atau kalau Anda menggunakan Laragon atau menggunakan web server lokal lainnya, Anda bisa menggunakan di www. Jadi di sini ini kebetulan teman-teman nggak usah bingung ya, ada babi, ada kadal, ini kebiasaan saya mengasih icon. Jadi misalkan saya mau letakkan instalasi itu di sini, maka yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan klik kanan di bagian folder ini. Di bagian luar yang putih ini klik kanan. Saya open in new terminal. Nah, di sini akan keluar seperti ini teman-teman. Akan keluar Laragon www. Dipastikan ini sudah sesuai dengan folder yang Anda gunakan. Langkah berikutnya, yang kedua adalah Anda cari suatu sintak atau suatu command prompt yang sudah disediakan oleh Codeigniter. Coba saya intip di sini. Saya intip di Codeigniternya yaitu cara instalasi. Jadi ini teman-teman, ada composer, create project, Codeigniter 4/appstart, kemudian ada project root. Jadi teman-teman silakan copy ini semua yang ada di sini. Copy, terus Anda paste. Klik kanan, paste di dalam CMP itu klik kanan ya, atau Ctrl Shift V, klik kanan aja lah paling gampang. Kemudian langkah berikutnya adalah ganti nama dengan, tadi kan ada namanya project root ya kan, itu nggak perlu kasih nama itu, terserah Anda. Misalkan pada saat ini saya ada di kuliah pemrograman berbasis framework, maka saya coba mengetik, saya kasih aja misalkan gini, root atau enggak root lah, jadi domain underscore pbf saya kasih v, karena ini malam ya saya kasih v. Oke, saya enter, maka di sini akan si komposer akan melakukan instalasi, dan instalasi itu harus membutuhkan internet ya teman-teman, jangan lupa internet jangan dimatikan. Terus kemudian kalau sudah selesai, maka di sini akan muncul suatu perintah done. Jadi ada 28 package you are using, ini sudah done, maka ini siap digunakan. Nah, tinggal teman-teman kunjungi. Ini sudah selesai, tutup. Oke, ini sudah selesai, Anda tutup. Sudah selesai kan ya? Terus kemudian Anda masuk, Anda cari tadi masih ingat, tolong dibantu temukan di mana sweeper kata-kata Dora ya. Kalau kata saya cari folder yang sudah saya buat tadi. Jadi namanya apa? Domain D, awalannya D. Saya kasih D. Mana sih kok nggak ketemu domain? Kok hilang sih? Tadi beneran sebentar. Domain.
Maaf, kuliah tadi ya, bukan domain tapi kuliah PBF. Sebentar, kok gak ada? Oh ini nih, maaf teman-teman, ini ada di bawah, domain PBFV. Nah, PBFV ini adalah domain yang saya sediakan untuk pemrograman berbasis framework untuk kelas V. Jadi di sini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah diberikan si kode igniter saat kita melakukan instalasi tadi. Jadi teman-teman yang diwaspadai adalah koneksi internet. Yang kedua, teman-teman tidak perlu bingung harus membuat satu persatu folder, tetapi seluruh folder itu sudah disediakan oleh si kode igniter. Di sini jelas ya teman-teman ya. Terus bagaimana cara melakukan atau memulai code-nya? Yang pertama, Anda klik kanan di luar sini ya, di bagian sini, open in terminal. Saya biasanya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya ketikkan code dot, saya enter, maka di situ akan muncul seperti ini teman-teman, muncul layar saya seperti ini. Oke, ini karena biar tidak silau, saya coba untuk mengganti ke theme-nya yang hitam saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, karena saya senang yang hitam nih karena adem di mata. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah tampilannya. Terus langkah yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan beberapa folder. Jadi di sini ada apps. Nah, app ini merupakan satu folder yang di dalamnya berisi core atau mesin dari si kode igniter. Nah, nanti teman-teman, bagaimana untuk membuat aplikasi yang baru? Aplikasi yang ibaratnya kalau teman-teman senang di IT itu ini, ambil contoh saja Getstart. Nah, Getstart ini teman-teman, itu saya bisa melihat di dokumentasi di visual ini ya, di kode igniter itu ada di bagian, saya cek di welcome, bukan mana sih ini, instalasi, maaf, build your first application. Jadi di sini ada build your first application, teman-teman klik, maka di sini akan disuguhkan dengan tutorial dari si kode igniter. Tutorialnya isinya apa? Isinya tidak sulit, tapi isinya sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang dipelajari. Cuma mungkin bahasanya memang bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Madura, Jawa, atau suku-suku yang lain. Jadi teman-teman harus sudah familiar. Jadi di sini overview, di tutorial itu ada integrated dari seluruh pemrograman yang ada mewakili lah ya di sini. Terus di sini yang pertama kali ini tadi installing kode igniter. Teman-teman tadi sudah melakukan instalasi ya, yaitu CI News. Nah, kebetulan di contoh ini kita disuruh membuat aplikasi itu namanya CI News, tapi di sini saya nggak suka nama CI News, tapi saya suka dengan nama domain PBF tadi. Jadi teman-teman bisa mengcustom, misalkan domain si Fulan, domain si Abdul, domain si ini, monggo nanti bisa sesuai. Yang pasti begini, kalau misalkan Anda pengen domain itu digunakan sampai di akhir, itu bisa dijaga kemurniannya kayak berben. Oke, jadi iklan susu nih. Oke, biar nggak ngantuk teman-teman. Di sini yang pertama teman-teman bisa melihat di situ ada setting development mode. Jadi kalau kita menggunakan bentuk ini, maka kita bisa melakukan setting ini ya, setting C environment-nya adalah menjadi development. Nah, teman-teman amati ini yang pertama, setting development mode. Teman-teman amati di bagian sini. Di sini ada env, environment-nya. Ini teman-teman lakukan rename dan lakukan penggantian dengan dot, tambahin dot di depannya. Ini sudah ada penambahan dot. Kemudian cari di bagian sini, di bagian nomor 17 itu ada CI environment yang semula production itu diganti dengan development. Jadi yang semula ada production diganti dengan development. Jelas di sini ya. Kemudian Anda save untuk pertemuan atau untuk tutorial pada hari ini tidak saya kasih penjelasan detail secara database-nya, tapi cuma hanya yang bagian sini dulu. Jadi tujuannya apa? Coba kita lakukan. Apa sih bedanya ketika kita menggunakan development dengan yang tidak mendapat development? Itu biasanya terkait dengan errornya nanti akan muncul jika development itu akan ketahuan errornya di mana, tapi kalau tidak ada development itu errornya nanti next akan bahas di situ. Kita coba mengikuti alur dari si kode igniter sendiri. Running development server. Nah,
Saya pernah mengatakan di dalam kode igniter itu ada 2 jenis server. Di materi sebelumnya pada hari Selasa ya. Selasa itu sudah saya jelaskan. Di dalam server itu ada 2 macam. Yang pertama, server lokal menggunakan Laragon. Yang kedua adalah server lokal menggunakan PHP Spark Serve. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan Laragon. Laragon itu saya mau matikan dulu, tidak saya gunakan. Tetapi saya ingin menggunakan PHP Spark dulu. Jadi PHP Spark saya copy aja ya, males ngetik ya, jangan dulu, saya males. Oke, jadi di sini ada run, di sini terminal new terminal. Jadi kita masuk terminal dulu untuk merunning dari server, kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada Condaignator Development Server start di localhost 8080. Nah, itu artinya apa? Kalau misalkan saya buka new tab aja, saya ketikkan localhost 8080, maka secara otomatis welcome kode igniter itu akan muncul. Artinya instalasi yang sudah kita desain, kita gunakan tadi itu sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa berhasil dengan enak, dengan nyaman, dengan cepat. Berapa jam tadi, berapa menit, kita cuma beberapa menit saja sudah bisa menginstalasi. Terus tadi kan sudah level instalasi sudah selesai. Bagaimana misalkan kalau saya kasih seperti ini, /isa. Di sini keterangan cannot find a route get isa. Jadi di sini ada kata-kata cannot find a route for get isa. Jadi ceritanya kode igniter ini nggak mau menunjukkan kalau di situ saya kasihkan suatu /isa di situ. Coba mengapa kok seperti ini? Mengapa kok dia menolak? Apakah ada yang problem? Untuk mengawali sebuah sistem itu bisa dipanggil, maka langkah yang pertama itu kita memang harus melakukan routing seperti halnya jaringan. Kalau Anda di jaringan, routing untuk menghubungkan antar sistem, antar data itu diperlukan. Sedangkan di kode igniter itu juga sama, memiliki tipikal yang sama dan analog, sehingga kita harus melakukan setting terlebih dahulu terhadap routingnya. Di mana kalau tak routingnya itu ada di sini. Kita intip. Ini pokoknya saya ajak ngintip, saya ajak ngoprek pokoknya di situ. Kita intip dulu, ada di app ini. Kalau Anda intip lagi ke dalam, pokoknya ngintipnya yang benar ya, nggak boleh salah. Kita intip di sini, yaitu ada di sini ada routing, ada route. Yang Anda gunakan bukan routing ya, tapi routes. Nah, routes pakai es. Oke, di sini ada kata-kata get home. Nah, sekarang saya pengen membuat suatu slash yang itu nanti akan saya isi dengan Hello Isa. Jadi nama Hello Isa, bukan Hello Panda. Kalau Hello Panda makanan. Jadi di sini saya buat tetap masih di home ya, masih di home. Cuma di sini saya pasang Hello Isa. Nah, Hello Isa nanti akan memunculkan sebuah website yang nantinya itu bisa kelihatan tulisan yang kita target tadi. Jadi di sini Hello Isa. Oke, langkah kedua tadi sudah selesai. Langkah ketiga yaitu mengatur route-nya. Langkah berikutnya apa? Setelah route-nya dijalankan, langkah berikutnya itu adalah kita bepergian. Ngeluyur sekarang bepergiannya kemana? Ke base controller. Nah, di dalam base controller ini itu jangan diotak-atik, biarkan saja. Terus kita ke home saja. Di sini home itu ada kata-kata public function index string. Cuma stringnya ini bisa Anda hapus atau tidak. Sebenarnya itu pengaruh dari desain pemrograman dari si kode igniter. Cuma di sini saya biarkan saja, saya hapus saja, terus saya copy aja ya. Saya copy di sini public function, di sini saya kasih suatu ini aja, Hello Isa. Jadi Hello Isa itu sama bentuk tulisannya, bentuk teksnya itu sama juga dengannya di route ini, nggak boleh berbeda. Misalkan hanya besar, besar, kecil, itu akan berpengaruh. Jadi tidak boleh ngawur di sini. Terus di sini kan saya pengen memanggil nanti tampilannya apa sih? Tampilannya yang dimunculkan di sini, view-nya adalah saya buat aja filenya sapa_isa.
sapa underscore isa. Nah di sini di bagian view, nah di sini teman-teman scroll ke bawah di bagian view itu ada sebuah space yang kita bisa membuat file ya. Di sini saya kasih aja nama sapa underscore isa.php. Jangan lupa .php bukan HTML, .php. Jadi teman-teman kalau dalam sistem itu harus diwajibkan menggunakan PHP bukan HTML. Walaupun nanti di dalamnya itu terembedded atau tersusun juga adanya hybrid, yaitu embedded HTML dan juga embeddednya di PHP juga. Di sini saya ambil contoh seperti ini. HTML5 saya biarin seperti itu. Terus di sini saya kasih doc type-nya, saya kasih ini ya kayak biasanya nggak sulit kok. Hello Isa, selamat, ada kata-kata di sini, selamat belajar kode igniter. Jadi salah. Oke, di sini saya buat aja P, selamat belajar kode igniter. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah saya save. Sekarang saya panggil di browser. Kalau saya panggil di browser dengan panggilan satu tepukan, dia nanti akan muncul semua. Genderuwo. Cek. Nah ini teman-teman muncul ya. Jadi satu parameter tadi saya slash isa, maka muncul hello isa, selamat belajar kode igniter. Jadi itu adalah contoh yang sangat sederhana sekali. Terus apakah ada yang sulit? Nggak ada. Yang kompleks apakah ada? Yang sulit nggak ada sih. Yang sulit nggak ada, asalkan Anda belajar. Tapi kalau yang rumit ya ada. Jadi di sini yang rumit bagaimana? Misalkan saya ini pengen menambahi bootstrap. Kan bootstrap itu kan sesuatu hal yang sering kita gunakan ya. Kita tambahkan bootstrap nih. Jadi nanti hari ini tidak sampai ke controller, hanya cuma sampai ke view, controller, dan aplikasi. Sederhana. Kita intip bootstrap 5, kita intip, kemudian kita ambil bootstrap yang 5.3 ya. Bootstrap itu punya beberapa variasi, dari versi 4, versi 5, versi 5.3, dan itu saran saya sih ambil yang paling baru. Jadi kalau Anda belajar ya jangan cari yang klasik, tapi jangan tinggalkan yang teori klasik, karena di situ merupakan bentuk dari fundamental ilmunya. Di sini saya buat aja container supaya nanti ada pembungkusnya ya, tidak di luar. Terus ini saya layout sederhana sekali teman-teman. Ada container, terus saya buat aja seperti ini. Ada P, atau saya buat gini dot row. Saya ingin membagi menjadi row dan kolom, 2 kolom gitu ya. Terus di sini saya memuat .call.md. md itu adalah medium berarti ya, di sini titik harusnya. .call.md, dotnya supaya nanti titiknya seimbang, maka saya buat 6 karena layout di dalam web itu selalu total gridnya adalah 12. Di sini misalkan saya kasih lorem ipsum, saya buat seperti ini. Kemudian saya buat lagi di sini ada sebuah kolom, yaitu kolom 2 kolom ya. Di sini ada 2 kolom. Terus di sini .call.md 6 juga sama 6. Oke, di sini ada lorem 300, jadi lebih banyak lah, lorem 300 lebih banyak. Oke, di sini bagaimana cara memanggilnya seperti tadi. Saya refresh. Di sini ada isa ini ya. Teman-teman bisa melihat sudah muncul hello world dan tulisannya sudah muncul seperti ini. Nah, ini merupakan suatu contoh yang asik ya. Jadi maaf tadi ini ada hello world yang double, biar nggak banyak double, nggak cantik jadinya. Jadi kalau nggak cantik di sini saya coba untuk melakukan instalasi seperti ini. Nah, oke, di sini sudah selesai dia. Jadi ada satu bootstrap yang mana dia terembedded dengan kode igniter. Jadi itu teman-teman, project pertama tadi adalah menginstalasi
melakukan setting di dalam environment-nya atau di dalam file .env, atau kalau nggak .env ya, env-nya tadi di rename terus di dot kan. Terus kemudian teman-teman lakukan setting di bagian view, yaitu folder view tadi, kemudian setting juga di dalam folder controller, dan juga yang terakhir adalah setting pada ini view-nya, yaitu berbasis PHP. Jadi itu teman-teman, ada sekian langkah, nggak sampai 10 ya, nggak sampai 5 lah, jadi 5 langkah yang Anda gunakan untuk belajar awal dari suatu bentuk kode ignitor dalam aplikasi web. Nah, harapan saya begini nih, harapan saya teman-teman bisa membuat aplikasi sederhana ya, minimal Hello World atau mungkin Hello siapa, terus dikasih gambar. Nanti silakan dicoba di rumah teman-teman ya, silakan dicoba, dan di situ teman-teman bisa menggunakan dengan baik. Oke teman-teman, mungkin materi tambahan yang bisa saya rekam, bisa saya sebagai bahan editif ini bisa teman-teman gunakan. Dan untuk codingan ini itu silakan diikuti secara seksama, dan nantinya juga akan saya kirimkan di grup, jadi teman-teman bisa mempelajari. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Next, kita memulai belajar juga dengan tutorial multimedia. Oke, terima kasih teman-teman.